Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhr Ramadan dari kelas 12 IPS 3 absen 22 ingin menjelaskan tentang fertilitas. Fertilitas adalah kemampuan individu atau populasi untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan. Dalam konteks demografi, fertilitas mengacu pada tingkat kelahiran dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Sementara dalam ilmu biologi dan reproduksi, fertilitas merujuk pada kapasitas fisiologi seseorang atau organisme untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Tingkat fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, kesehatan, faktor genetik, kondisi sosial ekonomi, serta kebijakan kependudukan suatu negara. Yang kedua, ada usia subur. Usia subur adalah rentang usia di mana wanita masih bisa hamil dan melahirkan, yaitu antara usia 15 sampai 49 tahun. Pasangan usia subur PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berada dalam rentang usia subur. Yang ketiga, ada usia subur pria umumnya berada di akhir usia remaja atau awal di umur 30-an, yaitu sekitar umur 25 sampai 30 tahun. Namun pria tetap bisa bereproduksi meskipun sudah tua. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai usia subur pria. Yang pertama, ada kualitas sperma mulai menurun pada usia 40 sampai 45 tahun. Kualitas sperma pria akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, sperma pria yang mengalami kelainan genetik dapat meningkatkan risiko keguguran, cacar lahir, dan bayi lahir mati. Keempat, pria yang lebih tua juga riskan masalah genetik kepada anak-anak mereka. Yang kelima, pria di atas usia 50 tahun dapat meningkatkan sperma dan peluang mereka untuk memiliki anak dengan menjaga pola makan, mengonsumsi suplemen, berolahraga, dan mengurangi konsumsi alkohol dan merokok. Yang keempat, ada umur wanita subur. Umur wanita subur umumnya berada di rentang usia 15 hingga 49 tahun. Namun, kesuburan wanita akan menurun seiring bertambahnya usia. Usia subur wanita per rentang usia 20 tahun, yaitu kesuburan sedang tinggi dan kualitas sel telur membaik. Usia ke-30, kesuburan mulai menurun. Usia ke-35 sampai 40 tahun, kesuburan semakin menurun. Usia 45 sampai 50 tahun, kesuburan sangat rendah. Yang kelima, ada kehamilan di usia dini remaja sekitar 19 tahun, memiliki berbagai risiko baik bagi ibu maupun bayi. Berikut beberapa risiko utama. Yang pertama, ada risiko bagi ibu. Komplikasi saat persalinan, panggulnya yang belum berkembang sempurna dan dapat menyebabkan persalinan sulit atau kebutuhan operasi sesar. 2. Proklasia tekanan darah tinggi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. 3. Anemia. Kurangnya sel darah merah dapat menyebabkan kelelahan dan komplikasi saat melahirkan. Kesehatan mental, risiko lebih tinggi mengalami depresi dan stres karena beban emosional serta sosial. Yang kedua, risiko bayi. Kelahiran prematur, bayi lahir sebelum waktunya, meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan perkembangan. Dan lahir rendah, bayi bisa mengalami gangguan tumbuh kembang. Masalah kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan kognitif atau masalah sistem imun. Selain risiko medis, kehamilan di usia dini juga dapat berdampak pada remaja. Dukungan keluarga dan akses ke layanan kesehatan sangat penting untuk mengurangi risiko ini. Risiko melahirkan normal, persalinan atau pervaginam, robekan jalan lahir perineum, area antara vagina dan anus bisa robek terutama jika bayi besar. Pendarahan berlebihan atau hemoragi postpartum bisa terjadi akibat kontraksi rahim yang tidak optimal setelah melahirkan. Tidak ada infeksi bisa terjadi di rahim, saluran kemih, atau luka robekan jika tidak ditangani dengan baik. Proses persalinan lama atau sulit bisa menyebabkan stres pada ibu dan bayi
serta meningkatkan risiko komplikasi seperti kekurangan oksigen pada bayi. Risiko melahirkan dengan operasi keiser. Infeksi luka. Operasi luka bisa terinfeksi jika tidak dirawat dengan baik. Pendarahan lebih banyak. Operasi keiser biasanya menyebabkan kehilangan darah lebih banyak dibandingkan persalinan normal. Pembekuan darah, trombosis, risiko lebih tinggi akibat kurangnya mobilitas setelah operasi. Cedera organ dalam, seperti usus atau kandung kemih yang bisa terkena saat operasi. Pemulihan lebih lama, butuh waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan melahirkan. Yang ketujuh, ada contoh kasus, yaitu Ponorogo, Jawa Timur tahun 2023. Berita mengenai ratusan pelajar di Ponorogo yang hamil di luar nikah sempat viral meskipun data spesifik mengenai jumlah siswa yang hamil tersedia. Pengadilan Agama Ponorogo mencatat peningkatan permohonan lisensi nikah dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 terdapat 97 permohonan dengan 43,2% diantaranya disebabkan oleh kehamilan pranikah. Angka ini meningkatkan pada tahun 2020 menjadi 241 permohonan atau 37,7% karena kehamilan, dan pada tahun 2021 menjadi 266 permohonan atau 49,2% karena kehamilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.